Pemerintah Prabowo Gibran akhirnya merilis aturan baru terkait tarif royalti sektor mineral dan batu bara atau Minerba yang akan mulai berlaku pada 26 April 2025. Aturan ini menggantikan skema lawas yang dianggap tidak adil bagi negara, namun dianggap mencekik para pengusaha. Kita akan bahas lengkapnya dalam royalti Minerba naik, pengusaha makin tercekik. Kita ke slide yang pertama. Aturan tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 18 tahun 2025 tentang pemberlakuan pajak dan atau PNBP di bidang usaha pertambangan batubara. Belait ini merupakan perubahan atas PP nomor 15 tahun 2022 yang secara bersamaan pemerintah juga menerbitkan PP nomor 19 tahun 2025 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian SDM. Kebijakan itu menggantikan aturan sebelumnya yakni PP nomor 26 tahun 2022. Nah, kedua belait ini ditandatangani dan juga diundangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 11 April 2025 dan berlaku efektif setelah 15 hari terhitung tanggal diundangkan, alias pada tanggal 26 April 2025. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya di tengah fluktuasi harga komoditas global. Lantas jadi berapa tarifnya? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, kenaikan tarif royalti Minerba yang diajukan pemerintah juga mencakup berbagai komoditas, diantaranya batu bara, nikel, tembaga, kemudian emas, perak, dan juga platina. Nah, untuk batu bara, pemerintah mengusulkan kenaikan tarif royalti untuk pemegang IUPK, terutama saat harga batu bara acuan atau HBA menyentuh level di atas $90 Amerika Serikat per ton. Tarif maksimum kini diusulkan mencapai 13,5%. Sementara itu rentang royalti baru direvisi lebih besar yakni antara 14 hingga 28%. Nikel juga tak luput dari revisi. Tarif royalti untuk biji nikel diusulkan antara 14 sampai dengan 19% tergantung harga mineral acuan. Untuk produk hilir seperti nikel mate dan juga ferronikel dan juga nickel pig iron, ini masing-masing tarif diusulkan 4,5% sampai dengan 6,5%. Sementara untuk yang ferronikel dan juga nickel pig iron sendiri ini naik menjadi 5 sampai dengan 7%. Nah, skema windfall profit resmi dihapus. Komoditas tembaga juga akan dikenakan royalti progresif, di mana untuk biji tembaga tarifnya ini ditetapkan 10 hingga 17%, sementara untuk konsentrat tembaga dikenakan royalti 7 hingga 10%. Sementara itu untuk katoda tembaga dikenakan 4 hingga 7%. Nah, sementara itu tarif royalti emas juga akan berada di kisaran 7 hingga 16%. Dan juga untuk royalti perak disesuaikan tarifnya ini menjadi 5%. Nah, dari sebelumnya yakni di 3,25%. Sedangkan untuk platina dikenakan tarif baru 3,75%. Dan tak hanya merevisi tarif, pemerintah juga berencana menambahkan jenis PNBP baru untuk komoditas lain seperti intan, perak, dan juga logam kobalt. Nah, untuk intan sendiri, tarif iuran produksi ditetapkan sebesar 6,5%. Sementara untuk perak nitrat dikenakan tarif tunggal, yakni untuk produk jadinya ini ada di 4%, sementara untuk yang perak konsentrat sendiri yang nitrat ini adalah di 3,25%. Nah, adapun untuk logam kobalt sendiri untuk produk jadinya ini di 1,5% dan untuk yang konsentratnya dari logam kobalt ini dikenakan tarif atau akan diajukan dikenakan tarif di 2%. Nah, intinya semakin mahal harga di pasar dunia, maka semakin besar setoran royalti untuk negara. Langkah ini diyakini dapat memperkuat struktur penerimaan negara sekaligus juga untuk mendorong pengembangan industri hilirisasi mineral. Nah, kita ke slide yang berikutnya. Ini namun memang tidak semua pelaku industri pertambangan setuju dengan kebijakan ini. Sejumlah pengusaha tambang protes, mereka menyebut kebijakan ini menambah beban di tengah biaya produksi yang sudah melambung. Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI, ini Medi Catherine Lengke menilai bahwa kenaikan tarif royalti hanya akan menambah beban bagi para pelaku usaha. Kebijakan ini juga akan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tarif royalti tertinggi di dunia. Pada ataupun secara spesifiknya, ini Medi Catherine Lengke menyebut bahwa kembali lagi
Para pengusaha ini tentu terdampak baik dari sisi hulu atau upstream, yakni para penambang maupun di sisi hilir atau downstream. Para pelaku smelter juga menyatakan keberatan. Nah, di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association atau IMA, Hendra Sinadia ini mengungkapkan bahwa kenaikan ini akan memberatkan penambang, apalagi di tengah situasi perang dagang saat ini. Hendra menyebut bahwa dengan kenaikan ini tentu akan memberatkan pelaku usaha pertambangan. Namun, sebagai asosiasi mitra pemerintah, kenaikan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah atau PP mau tidak mau harus kita patuhi. Meskipun demikian, kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini, apalagi di tengah situasi perekonomian yang berada di ambang perang dagang. Hal ini pun membuat pengusaha berpikir ulang untuk melakukan ekspansi, investasi hingga mempertimbangkan operasional ke depannya. Ya, di sisi lain, fakta yang menarik, royalti nikel Indonesia saat ini merupakan yang tertinggi di dunia. Sekretaris Jenderal APNI, Medi Katrin Lengke mengatakan, apabila tarif royalti dinaikkan menjadi 14 sampai dengan 19%, Indonesia akan memiliki tarif royalti tertinggi dibandingkan dengan negara penghasil nikel lainnya. Medi ini menilai bahwa di beberapa negara seperti Amerika Serikat, kemudian juga negara-negara di Asia, dan bahkan negara Eropa, dan juga negara tetangga begitu ya, seperti negara saya lainnya contohnya Filipina begitu, tarif royalti nikel ini lebih rendah. Bahkan beberapa negara ini menerapkan royalti berbasis keuntungan bukan berdasar pada naik ataupun turunnya harga komoditas. Menurut Medi, kenaikan royalti ini akan semakin membebani pelaku sektor nikel yang saat ini sudah menghadapi berbagai macam kebijakan lainnya. Misalnya seperti kewajiban penggunaan B40, kemudian juga ada aturan DH ekspor dan juga aneka kebijakan lainnya. Ya pemirsa, negara berharap cuan besar dari komoditas andalan mereka seperti batu bara, nikel hingga emas. Tapi di sisi lain, pelaku industri ini was-was. Beban bertambah, ekspansi terancam dan Indonesia bisa jadi negara dengan royalti pertambangan tertinggi di dunia. Pertanyaannya, apakah strategi ini mampu menjaga equilibrium antara investasi, industri dan juga kedaulatan SDA? Jawabannya ada pada Anda.